Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Orang Kristen menyembah Allah yang sejati yang namanya adalah Aku, huruf besar semua. Keluaran 3 ayat 14. Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai nama yang tidak berbobot dan terlalu lemah untuk Allah. Lagi pula, bukankah kita menyebut itu untuk segala sesuatu yang nyata, dari gajah hingga elektron? Lalu bagaimana nama Aku menjadi nama yang unik dan bermakna bagi Allah yang kita sembah dan yang kepadanya kita bergantung untuk hidup, nafas, dan segala sesuatu? Kisah 17 ayat 25. Konteks pengungkapan Allah sendiri yang luar biasa tentang namanya kepada Musa dalam Keluaran 3 adalah janjinya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa mengakui ketidakcukupan dirinya untuk karya penebusan ini. Keluaran 3 ayat 11. Untuk meyakinkan Musa dan umat Israel bahwa dia cukup secara sempurna untuk penyelamatan yang hampir tak terbayangkan ini, Allah mengidentifikasi dirinya dengan nama yang tidak biasa ini. Nama ini menunjukkan alasan keandalan yang sempurna dari Allah. Para teolog telah lama memahami nama ini sebagai tanda kecukupan diri atau self-sufficiency yang total dan kelimpahan keberadaan yang tak terbatas dari Allah. Allah tidak berkata kepada Musa, "Aku adalah ini" atau "Aku adalah itu", tetapi hanya "Aku adalah Aku". Dia tidak merinci atau membatasi tindakan keberadaannya pada sesuatu yang khusus, dan dengan demikian mengungkapkan kepada kita kebenaran yang tidak dapat dipahami, bahwa dia semata-mata adalah miliknya sendiri, alasan keberadaannya sendiri. Inilah persis mengapa kita dapat bergantung kepadanya sepenuhnya dan tanpa khawatir, karena dia tidak bergantung kepada apapun, bahkan tidak pada tindakan eksistensi yang benar-benar berbeda dari dirinya sendiri. Jika Allah dalam satu cara saja adalah makhluk yang dependent atau tidak mandiri, maka semua keyakinan kita kepadanya harus didasarkan pada sesuatu yang lebih mendasar dalam realitas daripada Allah. Namun, kitab suci sangat jelas bahwa tidak ada yang lebih mendasar dan absolut dalam keberadaan selain Allah. Dia adalah pribadi yang segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Roma 11 ayat 36. Kita dapat menelusuri penjelasan sebab akibat dari semua keberadaan non-ilahi dan peristiwa kepada Allah sendiri pada akhirnya. Dan jika kita bertanya, mengapa Allah? Jawabannya hanyalah Allah. Sebagai Aku besar semua, Allah semata-mata sang adalah yang karenanya dia ada. Sesungguhnya Allah tidak memiliki eksistensi, melainkan adalah eksistensi itu sendiri yang berada, seperti yang telah ditegaskan oleh para teolog Kristen Ortodoks sepanjang abad.
Eksistensinya mencakupi di dalamnya semua realitas yang kita nyatakan kepadanya: kebijaksanaan, kuasa, kebaikan, keadilan, kasih, kebenarannya, dan seterusnya. Adalahnya Allah harus dimengerti sebagai kepenuhan keberadaan yang tidak terbatas dan bukan sebagai konsep paling minim dari sekedar ada di sana. Sebutan yang diberikan kepada doktrin kecukupan diri Allah yang independen atau mandiri ini adalah aseitas. Sebutan ini diadaptasi dari bahasa Latin ase, yang berarti dari dirinya sendiri. Mungkin akan membantu jika memikirkan doktrin ini sebagai doktrin of himselfness, dari diri sendirian Allah. Teolog Reform Belanda Herman Bavinck mengatakan bahwa ketika Allah menyatakan atribut aseitas ini kepada dirinya sendiri di dalam Alkitab, Ia membuat dirinya dikenal sebagai keberadaan yang absolut, sebagai Dia yang adalah dalam pengertian yang absolut. Bavinck menambahkan, dengan kesempurnaan ini, Ia sekaligus secara esensial dan absolut berbeda dari semua ciptaan. Ciptaan hanya karena mereka adalah ciptaan, bergantung pada penyebab keberadaan mereka untuk bisa eksis, untuk melihat sifat-sifat tertentu yang mereka miliki, untuk beroperasi seperti yang mereka lakukan, dan seterusnya. Tetapi Allah tidak eksis atau beroperasi dengan ketergantungan yang demikian pada penyebab. Dia memberi kepada semua, tetapi tidak menerima dari siapapun. Seperti yang Allah tanyakan kepada Ayub dalam Ayub 41 ayat 2. Siapakah yang lebih dahulu memberi kepadaku, sehingga aku harus membayar kembali? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ayub 41 ayat 11. Di sini saya tekankan dalam terjemahan ESV yang berbeda dengan LAI. Kesalahpahaman terkadang dapat muncul mengenai aseitas dan independen atau kemandirian Allah. Pertama, perlu diperhatikan bahwa aseitas tidak berarti Allah adalah penyebab dari dirinya sendiri. Ia adalah dari dirinya sendiri dalam arti Ia adalah alasan yang secara sempurna memadai untuk eksistensi, esensi, dan tindakannya sendiri. Ini tidak sama dengan mengatakan Ia menyebabkan dirinya sendiri. Sebagai penyebab pertama yang absolut dari segala sesuatu yang diciptakan, Allah tidak termasuk di antara hal-hal yang disebabkan menjadi ada. Jika Ia demikian, Ia tidak akan menjadi penyebab pertama yang absolut. Ada sesuatu yang mendahuluinya dalam keberadaan. Perlu juga diperhatikan bahwa sesuatu tidak dapat menjadi penyebab bagi dirinya sendiri dalam pengertian yang ketat, karena menyebabkan adalah sebuah tindakan yang membutuhkan eksistensi operator sebagai prasyarat yang diperlukan. Seseorang tidak dapat melakukan jika seseorang itu tidak ada. Kedua, aseitas ilahi bukan berarti bahwa Allah tidak bergantung pada penyebab eksternal, meskipun Ia entah bagaimana berada dalam ketergantungan pada penyebab internal. Beberapa teolog modern menyatakan bahwa aseitas hanya berarti bahwa Allah tidak bergantung pada penyebab di luar dirinya, sementara membuka kemungkinan bahwa Ia terdiri dari bagian-bagian dan dengan demikian entah bagaimana bergantung pada bagian-bagian dari dirinya. Cukup dengan mengatakan, jika Allah terdiri dari bagian-bagian internal, Dia masih membutuhkan agen eksternal tertentu untuk menyatukan bagian-bagian tersebut. Dan dengan demikian, masalah ketergantungan eksternal tidak terhindarkan.
Aseitas berarti bahwa Allah independen atau mandiri dari segala penyebab, baik dari dalam sebagai bagian maupun dari luar sebagai perancang atau penyebab yang efisien. Terakhir, orang mungkin khawatir bahwa aseitas ilahi entah bagaimana memisahkan Allah dari hubungan yang bermakna dan intim dengan ciptaannya. Jika Allah sungguh-sungguh independen dalam setiap aspek keberadaan dan kehidupannya, bagaimana hal itu tidak menghasilkan Allah deisme yang jauh? Orang Kristen tentu tidak boleh berpikir bahwa Allah itu terasing atau jauh dari ciptaannya. Di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kita. Kisah 17 ayat 28. Aseitas berarti kebalikannya, tidaklah demikian. Allah tidak hidup, bergerak, atau memiliki keberadaannya di dalam atau dari ciptaannya. Dia begitu dekat dengan masing-masing kita, sedekat tindakan keberadaan yang persis, karena kita eksis karena Dia adalah penyebab langsung dari tindakan tersebut. Akan tetapi Dia tidak dekat dengan kita dalam cara yang sedemikian rupa, sehingga Dia mendapatkan sesuatu dari kita. Oleh karena Dia adalah aku, dan dengan demikian AC, maka Dia dapat menyediakan segala sesuatu bagi kita: eksistensi, esensi, dan aktivitas. Semua ini diberikan kepada kita dari kesempurnaan keberadaan Allah sendiri yang melimpah. Dengan demikian, bukannya menjauhkan Allah dari kita, aseitasnya adalah alasan persisnya Dia bisa begitu dekat dengan kita dalam kelimpahan dan pemeliharaan yang begitu luar biasa. Dia dekat dengan kita sebagai pemberi, bukan sebagai penerima. Doktrin simplisitas ilahi sering kali dipasangkan dengan aseitas Allah. Dalam satu arti, simplisitas hanyalah sebuah mekanisme untuk mempertahankan kebenaran akan aseitas dan kemandirian Allah. Doktrin ini menyatakan bahwa Allah tidak terdiri dari bagian. Ajaran ini dapat ditemukan dalam tulisan bapak-bapak gereja, lalu ada para skolastik abad pertengahan, dan generasi awal teolog Protestan. Ajaran ini juga diajarkan dalam beberapa pengakuan iman reform yang lebih dikenal. Sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian bergantung pada bagian-bagiannya untuk beberapa aspek keberadaannya. Terlebih lagi, bagian-bagiannya benar-benar berbeda dari keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian tersebut. Sebuah setir bukanlah sebuah mobil. Sebuah kelopak bunga bukanlah bunga. Bentuk berupa anjing bukanlah seekor anjing. Sebuah tubuh material bukanlah seorang manusia, dan seterusnya. Setiap bagian ini diperlukan untuk aspek tertentu dari keberadaan keseluruhan di mana bagian ini tergabung. Dan meskipun keseluruhan gabungan itu lebih besar keberadaannya daripada salah satu dari bagian-bagiannya, bagaimanapun juga keseluruhan itu bergantung pada bagian-bagiannya untuk keberadaannya. Jika Allah adalah penyebab pertama yang absolut dari keberadaan, Dia yang adalah aku dalam segala kekayaan eksistensial dari nama tersebut, maka Dia tidak dapat eksis seperti keberadaan yang bergantung pada bagian-bagiannya. Simplisitas ilahi memiliki implikasi teologis yang mendalam. Ini berarti bahwa Allah tidak memiliki eksistensi, esensi, atau atributnya sebagai komponen-komponen yang darinya Ia memperoleh kesatuan keberadaannya. Sebaliknya, Allah semata-mata adalah eksistensi, esensi, dan atributnya. Kesatuan keberadaannya bukanlah konsekuensi dari sesuatu yang lebih mendasar daripada dirinya sendiri. Ini juga berarti
bahwa atribut-atribut Allah, meskipun berbeda dalam pengertian kita dan dalam pembicaraan kita tentang Allah, tidak eksis di dalam Allah sebagai sekumpulan sifat-sifat yang benar-benar berbeda. John Owen, seorang Puritan, menulis, atribut-atribut Allah yang masing-masing kelihatannya merupakan hal-hal yang berbeda, di dalam esensi Allah, semua pada dasarnya adalah sama antara satu dengan yang lain, dan setiap atribut adalah sama dengan esensi Allah itu sendiri. Ini berarti bahwa Allah semata adalah kasih yang dengannya Dia mengasihi, kebijaksanaan yang dengannya Dia bertindak bijaksana, kuasa yang dengannya Dia berkuasa, dan seterusnya. Dan setiap sifat ilahi ini tidak lain adalah keilahian itu sendiri, persis kealahan Allah itu sendiri. Simplisitas ilahi tidak sekedar menegaskan keselarasan di antara atribut-atribut Allah, seperti yang dapat dikatakan tentang atribut-atribut para malaikat kudus, melainkan mengklaim bahwa setiap atribut, meskipun diungkapkan dan dipahami secara berbeda oleh kita, sebenarnya tidak lain adalah Allah yang simple itu sendiri. Untuk semua misteri yang ada dalam doktrin aseitas dan simplisitas, seharusnya jelas bahwa Allah hanya akan menjadi Allah jika Ia cukup pada dirinya sendiri secara sempurna dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Karena Allah tidak terdiri dari bagian-bagian, Dia tidak dapat hancur berantakan di hadapan kita. Tidak ada bagian Dia yang karenanya Ia dapat hancur. Karena Dia adalah AC dan simple, maka kita dapat menyerahkan diri kita kepadanya dan firman-Nya sepenuhnya dan tanpa khawatir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.